Ya Allah, dijauhkan daripada neraka. Tidak akan mau setiap hamba akan masuknya ke dalam neraka. Apakah mereka, kata Allah, telah tahu bagaimana isi dalam neraka? Tidak ya Rabbi. Bagaimana seandainya mereka tahu isi neraka tersebut? Demi Allah, mereka tidak akan pernah keluar dari majlis tersebut. Mereka tidak akan pernah bangun dari tempat yang mulia tersebut, melainkan memohon ampunan dari Allah. Karena neraka yang begitu sangat amat jahat, neraka yang begitu sangat amat panas, yang tatkala setiap hamba akan masuk ke dalam neraka, yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah dan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, diwajibkan kita selalu bersyukur kepada Allah. Diberikan syukur atas apa? Yang pertama adalah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, dan juga umur yang panjang untuk senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada suatu kebaikan datang ke tempat yang mulia, di mana di malam ini kita telah menyebut nama Allah, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya Allah akan turunkan ribuan malaikatnya Allah beristighfar kepada Allah dan menunjuk kita satu persatu di hadapan Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa fulan ibn fulan. Ada apa wahai malaikatku? Mengapa engkau meminta istighfar? Mengapa engkau yang beristighfar? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di dalam tempat yang mulia, di mana tempat tersebut disebutnya namamu ya Allah, disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mereka minta wahai malaikatku? Apa yang mereka minta adalah, ya Allah, dijauhkan daripada neraka. Tidak akan mau setiap hamba akan masuknya ke dalam neraka. Apakah mereka, kata Allah, telah tahu bagaimana isi dalam neraka? Tidak ya Rabbi. Bagaimana seandainya mereka tahu isi neraka tersebut? Demi Allah, mereka tidak akan pernah keluar dari majlis tersebut. Mereka tidak akan pernah bangun dari tempat yang mulia tersebut, melainkan memohon ampunan dari Allah. Karena neraka yang begitu sangat amat jahat, neraka yang begitu sangat amat panas, yang tatkala setiap hamba akan masuk ke dalam neraka, jauhnya 7.000 kilometer masuk ke dalam dasar daripada neraka Jahannam. Tatkala terhempasnya kita masuk ke dalam neraka, bertubi-tubi Allah gunakan jasad kita, dengan hancurnya dibentuk lagi seperti manusia, hancur kembali, lalu sampainya kepada dasar neraka tersebut. Lalu apa lagi, kata Allah? Lalu apa lagi yang mereka akan inginkan? Mereka menginginkan syurgamu ya Rabbi. Apakah mereka tahu bagaimana isi syurgaku? Apa jawaban malaikat? Sesungguhnya mereka belum mengetahui ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu? Seandainya mereka tahu, dia akan selalu terus dan menerus memujimu ya Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang di malam ini diizinkan ringannya langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia ini, di dalam majlis yang penuh rahmah, di dalam majlis yang penuh keberkahan, dengan di mana kita mengambil daripada keberkahan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini banyak yang bertanya, yang pertama mengatakan, apakah ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj? Bagi hamba yang beriman pasti akan mengatakan ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj. Bagaimana begitu nyata di dalam keberkahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Penuh dalam keberkahan di malam tersebut, penuh di dalam keberkahan di mana malaikat-malaikatnya Allah berdiri tegak menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak luput juga daripada malaikat Malik, tidak luput daripada malaikat Ridwan. Di malam itu adalah mereka yang sangat, di mana malaikat Malik yang kita tahu dengan ganasnya, dengan garangnya, yang saat itu akan menghancurkan tubuh-tubuh manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tatkala di malam tersebut Isra wal Mi'rajnya Nabi diketuklah daripada pintu neraka, lalu malaikat Malik mengatakan, siapa yang berada di luar? Assalamualaikum ya Malik. Alaikassalam. Dengan siapa engkau wahai Jibril? Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia utusan Allah? Ya, dia adalah utusan Allah. Tatkala dibuka pintunya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa malaikat Malik, "Assalamu alayka ya Malik," sampai malaikat Malik terperanjak melihat keindahan wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat manapun mendengarkan atau menceritakan bagaimana senyuman malaikat Malik tatkala memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman pertama malaikat Malik, malaikat Israel tersenyum pertama saat memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurullah," dengan menundukkan kepala. Lalu beliau mengatakan, "Apa gerangan yang akan membuatmu datang ke dalam neraka tersebut?" Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menangis. "Inikah neraka wahai Malik?" "Ya ya Rasulullah, beginikah di mana saat antar nantinya umatmu ya Muhammad tatkala mereka berlumuran dosa, inilah tempat mereka." Nabi menangis secara terseduh-seduh lalu turun ke bumi. Tatkala saat ingin turun ke bumi, melihat malaikat dengan ribuan tangan, dengan ribuan jari jemarinya, lalu beliau mengatakan, "Wahai Jibril, siapa malaikat tersebut?" Dengan keindahan dan keistimewaan malaikat tersebut, Nabi terasa kagum dan mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah daripada segala apa yang telah diperbuat atau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala." Tatkala di saat itu, "Ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang dimana Allah ciptakan tatkala turunnya air hujan dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Malaikat ini tidak ada satu luput pun daripada hitungannya butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan ke dunia." Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdatangan kepada malaikat tersebut. Setelah Nabi mengucapkan salam, disambut dengan salam yang terindah daripada malaikat tersebut. "Wahai malaikatnya Allah, apa yang membuatmu menjadi sangat luar biasa, begitu istimewa Allah ciptakan dirimu wahai malaikat?" "Ya ya Rasulullah, apa tugasmu?" "Aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung butiran-butiran air hujan dari saat zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Satu butir pun tidak terlepas daripada hitunganku ya Rasulullah." Berapa banyak miliar kubik, di mana saat air terjatuh di lautan, bagaimana berapa miliar tetesan-tetesan yang hinggap di genting-genting setiap hamba-hamba Allah, berapa yang berada di dahan-dahan yang telah diciptakan oleh Allah dari pepohonan, tidak luput daripada hitungan tersebut. Lalu tatkala Nabi mengatakan, "Apa yang engkau kurang? Apa kekuranganmu wahai malaikat? Apa yang membuatmu menjadi tidak mendapatkan apapun? Apa yang tidak bisa dihitung dalam jari jemarimu?" Menangis malaikat tersebut. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku air hujan tidak luput daripada hitunganku, tapi tatkala umatmu ya Rasulullah bergerombolan duduk bersolawat atas namamu kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah turunkan rahmah, disitulah Allah turunkan keberkahan, maka disitulah aku tidak dapat menghitung bagaimana besarnya keberkahan daripada Allah yang Allah turunkan kepada umatmu." Tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang habis saat menangis mendengar bagaimana neraka di Allah ciptakan. Tatkala melihat malaikat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, "Alhamdulillah, berkah daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah. Saat tatkala bermunajat dan bertemu dengan Allah, segala hajat dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang dilahirkan daripada rahim ibunda, daripada ayah kita, daripada ibunda kita yang lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam, yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah dan mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian, tidaklah kita seluruh yang hadir di dalam tempat ini, melainkan mereka mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang duduk di dalam majlis yang mulia ini, mereka adalah manusia-manusia yang ditunggu oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maka bersyukurlah kalian kepada Allah dengan apa yang telah kalian terima,
apa yang kalian miliki daripada Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mereka tidak akan pernah membalas kebaikan Allah. Saat ini apabila saya bertanya kepada kita semua yang hadir di dalam tempat ini, seandainya satu buah tangan atau satu pergelangan tangan saya tukar dengan uang 1 miliar, wallahi tidak akan pernah ada yang ingin menerimanya. Kenapa? Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika satu kaki ditukar dengan bagaimana banyaknya uang, maka demi Allah manusia manapun tidak akan pernah menerimanya. Dengan apapun yang kalian miliki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah. Di dalam riwayat, manusia yang pandai di dalam bersyukur yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.